والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang penetapan sifat nuzul, yaitu sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, yang tentunya kita wajib untuk menetapkannya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis, tanpa menyamakannya dengan makhluk dan tidak membagaimanakannya, tidak bertanya tentang bagaimananya, dan juga tidak menetapkan kaifiyah tertentu yang tidak ada penjelasannya di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya, itsbatu anna Allah yafrahu wa yadhhak, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yafrah, yakni gembira, wa yadhhak, dan tertawa. Dan ini dua sifat yang masuk dalam sifat fi'liyah, kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kehendak yang kita wajib untuk menetapkannya sebagaimana datang dalam hadis, sebagaimana pula pada sifat-sifat yang lain, yaitu tidak boleh kita samakan dengan sifat para makhluk, karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Adapun hadis, beliau mengatakan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi al-hadits. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala gembira dengan taubat hambanya daripada salah seorang di antara kalian yang mendapatkan kembali kendaraannya, yaitu kuda yang dia tunggangi, setelah kehilangan kuda tersebut di suatu padang yang tandus, sebagaimana dalam kelengkapan hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan di sini kondisi manusia yang berada pada keadaan paling bahagia, di mana dia melakukan suatu perjalanan menggunakan kendaraan yang di atas kendaraannya tersebut semua kelengkapan dia, makanan dia, dan bekal dia, kemudian turun di tengah-tengah suatu padang yang tandus untuk istirahat. Ternyata kendaraannya lepas dan hilang. Mencari-cari tidak dia dapatkan. Akhirnya putus asa sehingga dia duduk di bawah suatu pohon menunggu kematian. Kenapa? Karena sudah tidak ada harapan.
semua perbekalan dia berada di kendaraan itu, dan padang yang luas dan tandus, tidak mungkin dia berjalan kaki. Akhirnya dengan keputusasaan dia tinggal menunggu kematiannya. Nah, maka tatkala dia dalam keadaan demikian, ternyata tiba-tiba kendaraannya sudah berada di sisi kepalanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ikhwan, tentunya itu adalah kondisi yang paling bahagia dari sekian kondisi yang dihadapi manusia. Sudah putus asa, tiba-tiba sesuatu yang tadi dia cari-cari sudah ada di sampingnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, dengan segera orang tersebut mengambil tali kekang kendaraannya dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau hambaku dan aku Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru dalam berucap karena saking gembiranya. Nah, di sini Rasulullah SAW katakan bahwasanya Allah lebih gembira daripada seorang hamba yang seperti itu. Gembira dengan apa? Gembira dengan taubat hambanya. Ketika hamba telah melakukan suatu dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, ini Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Kita baca syarahnya, Allahu alam lamul ibtida. Ashaddu farahan mansubun ala tamyiz, wal farah fil lughati as-surur wa ladzatul qalb. Ashaddu farahan, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih gembira. Ya, farahan dinasabkan sebagai tamyiz, dan farah secara bahasa maknanya as-surur wa ladzatul qalb, gembira, ya, kegembiraan dan kesenangan hati. Ini secara bahasa. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala gembira tentunya dengan gembira yang tidak sama dengan kegembiraan para makhluk. Cuma dari sisi asal makna sama. Fi taubati 'abdihi at-taubah hiya al-iqla'u 'anil dzamb war ruju'u ila tha'ah. Yang dimaksud dengan taubat yaitu mencabut diri dari dosa dan kembali kepada ketaatan. Ini secara ringkas. Dan yang namanya taubat al-iqla' 'anil dzamb, dia mencabut diri, menghentikan perbuatan dosa, menghentikan perbuatan maksiat, dan ar-ruju' ila ta'ah, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berupa penyesalan, kemudian segera meninggalkan dosa tadi dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ini 3 syarat utama taubat. Dia harus menyesal, an-nadm. Yang kedua, harus menghentikan kemaksiatan yang tidak dikatakan bertobat kalau dia terus-menerus melakukan maksiat itu. Ini yang diistilahkan dengan al-iqla'. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Karena bukan tobat namanya kalau dia minta ampunan tapi dalam hatinya ada keinginan, ada tekad untuk mengulanginya lagi kalau ada kesempatan. Baik. Al-azm ala alla ya'ud, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat. Baik. Dan taubat yang benar maka akan membuahkan ketaatan-ketaatan setelahnya. Makanya hakikat taubat ya tadi, hentikan maksiat dan dia ganti dengan amalan-amalan ketaatan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Baik. Birahilatihi ar-rahilah an-naqah allati tasluhu an turhal. Rahilah dinamakan rahilah asalnya adalah an-naqah, yaitu onta yang pantas untuk dikendarai untuk melakukan suatu perjalanan. Al-haditha mansubun bi fi'lin muqaddar, dinasabkan dengan sebab fi'il yang ditakdirkan, maksudnya ay akmilil hadis, sempurnakanlah hadis. Karena Syekhul Islam tidak menyebutkan hadis secara sempurna, dan ketika menghafal hendaknya hafal secara sempurna, ikhwan, karena pada kelengkapan hadis ada faedah yang banyak. Li'anna al-musannifa iqtasara ala syahidi minhu, dikarenakan musannif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mencukupkan atas inti dari pendalilan hadis tersebut, yaitu penetapan sifat al-farah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa itsbatul farahi lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalali, yaitu penetapan sifat al-farah bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya. Wa huwa sifatu kamal, dan itu adalah sifat kesempurnaan. La yushbihuhu farahu ahadin min khalqih, yang tidak menyamainya kegembiraan seorang pun dari para makhluk. Bal huwa kasairi sifatih, bahkan sifat farah ini sebagaimana sifat-sifat yang lain secara keseluruhan, kita wajib menetapkannya min ghairi takyifin wala tamthilin wa min ghairi ta'tilin wala tahrif. Tidak boleh kita mentakyif, tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyamakan, tidak boleh menolak, dan tidak boleh kita simpangkan maknanya dari yang hak. Wa huwa farahu ihsanin wa birrin wa lutfin, dan itu adalah kegembiraan ihsan, kegembiraan yang berupa apa? Pemberian kebaikan. Wa birrin wa lutfin, kebajikan dan kelembutan kepada hamba-hambanya. La farahu muhtajin ila taubati abdi, bukan bentuk kegembiraan dari zat yang butuh kepada taubat hambanya. Jadi Allah gembira bukan karena Allah butuh, ya kawan. Berbeda dengan manusia. Manusia pada kondisi-kondisi dia gembira, nah karena dia butuh kepada sesuatu tersebut. Sedangkan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah apa? Farahu ihsanin wa birrin wa lutfin. Naam, farah sebagai bentuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dan kelembutannya. Naam. La farahu muhtajin ila taubati 'abdihi yantafi'u biha, fa innahu subhanahu la tanfa'uhu ta'atul muti' wa la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Jadi sekali lagi kegembiraan Allah ini bukan kegembiraan zat yang butuh kepada taubat hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kemanfaatan dari taubat itu. Tidak. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah bermanfaat bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat. Ibadah orang-orang yang taat tidaklah menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula tidak bermadarat kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Naam. Ya ibadi, dalam hadis qudsi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a.
wahai hamba-hambaku, seandainya yang awal di antara kalian sampai yang akhir, baik jin maupun manusia, semuanya berada pada kondisi ketakwaan yang paling tinggi. Nah, semuanya berada pada kondisi ketakwaan orang yang paling takwa di antara kalian. Maka itu kata Allah, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Kenapa? Karena kekuasaan Allah sudah sempurna, kemuliaan Allah sudah sempurna. Dan karena Allah tidak butuh dengan ibadah-ibadah kita semua. Nah, la tanfa'uhu ta'atul muti'. Sebagaimanapun tidak bermandarat kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat. Juga dalam hadis qudsi tadi kelanjutannya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa ansakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kalau semuanya berada pada kondisi orang yang paling fajir, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya. Baik, sehingga kita taubat, kita beribadah, kita melakukan ketaatan, hakikatnya karena itu kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk seorang memperbaiki diri dengan taubat sebagai bentuk kebaikan dan kelembutan Allah kepada kita. Dan Allah gembira dengan taubat hambanya. Nah, karena apa? Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, karena kelembutan Allah kepada hamba-hamba tersebut, bukan karena Allah butuh terhadap taubat si hamba. Ini perlu dipahami dengan baik. Naktahi bihada. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka